Pulau Ramri terletak di lepas pantai Burma atau Myanmar dan menjadi wilayah negara bagian Rakhine. Pulau ini ditaklukkan bersama seluruh Myanmar Selatan pada tahap awal kampanye Myanmar oleh Angkatan Darat Kekaisaran Jepang tahun 1942. Saat itu Pulau Ramri dipertahankan oleh Resimen Infanteri ke-121 dari Divisi ke-54 Jepang. Bulan Januari 1945, pasukan sekutu berhasil melancarkan serangan untuk merebut Ramri dan Jejubat dengan maksud untuk membangun pangkalan udara yang disuplai dari laut. Pertempuran Pulau Ramri berlangsung selama 6 minggu antara Januari sampai Februari 1945. Pertempuran ini adalah bagian dari serangan Korps 15 India di front selatan pada Perang Dunia II. Namun ada hal menarik dalam pertempuran Ramri, yakni tewasnya ratusan tentara Jepang akibat serangan buaya. Untuk lebih jelasnya tonton video ini sampai usai. Pertempuran Pulau Ramri diawali dengan Operasi Matador, yakni serangan amfibi sekutu untuk merebut pelabuhan strategis Kiyokwiyu dan lapangan udara penting di dekat pelabuhan. Tanggal 14 Januari 1945, Satuan Tugas Inggris melaporkan bahwa pasukan Jepang tengah sibuk memasang baterai senjata di beberapa titik di Pulau Ramri. Angkatan Laut Kerajaan Inggris lantas menugaskan kapal-kapal mereka untuk memberi bantuan dari laut kepada satuan tugas yang akan dikerahkan. Tanggal 21 Januari, dengan dipandu oleh pesawat intai dari kapal pengawal HMS Emir, kapal tempur HMS Queen Elizabeth melepaskan tembakan ke posisi-posisi Jepang. Kapal jelajah ringan HMS Bubi juga ikut serta dalam pengeboman tersebut. Inggris juga melibatkan beberapa pesawat bomber RAF. Kapal-kapal Inggris berikut pesawat mereka mengebom pertahanan pantai Jepang secara serentak dan terus-menerus. Jepang sempat memberikan perlawanan dan mengklaim telah menenggelamkan salah satu kapal Inggris. Tentara Jepang berguguran dan melarikan diri ke segala arah. Brigade Infanteri ke-71 India mendarat tanpa perlawanan yang berarti dan segera mengamankan kawasan tersebut. Keesokan harinya tanggal 22 Januari, Brigade Infanteri India keempat menyusul mendarat. Pada operasi Sankai tanggal 26 Januari, pasukan Royal Marine mendarat di Jejubat tanpa perlawanan. Sementara itu di Ramri, garnison Jepang terus melawan Inggris habis-habisan. Walaupun kekuatan mereka semakin menyusut, namun tidak mempengaruhi moral tempur mereka. Inggris mendatangkan bala bantuan dengan mendaratkan Brigade Infanteri India ke-36, Satuan RAF dan Royal Marine. Pasukan Inggris terus mendesak Jepang dan berhasil mengisolasi mereka hingga memaksanya untuk menyerah. Pada tanggal 9 Februari, Komandan Divisi 54 Jepang memerintahkan agar Komandan Garnison Kolonel Kanishi Nagasawa menarik semua pasukan dari Pulau Ramri. Tanggal 13 Februari, sekitar 900 prajurit Jepang memilih meninggalkan pertahanan mereka. Inggris memblokir pelarian Jepang dengan melakukan operasi gabungan dari darat, laut, dan udara. Tentara Jepang pun digempur dari 3 matra. Akibat terkepung di segala arah, tanggal 18 Februari malam, tentara Jepang yang tersisa terpaksa menyeberangi rawa mangrove lebat sejauh 16 km. Dan tentu saja jumlah tentara Jepang sudah bukan 900 personel lagi. Serdadu Jepang banyak yang tewas digempur oleh Inggris, terutama dari tembakan kapal dan pemboman udara. Akibat terjebak di tanah lumpur yang dalam, penyakit tropis langsung menghinggapi para tentara Jepang. Mereka harus bertahan hidup dari dehidrasi dan kelaparan, juga dari serangan binatang mematikan. Pasukan Inggris terus memantau situasi di tepi rawa. Inggris tidak berani masuk terlalu dalam ke rawa untuk mengejar tentara Jepang yang melarikan diri, karena mereka tahu bahwa hutan rawa tersebut adalah habitat buaya. Namun tentara Inggris tetap menembaki para tentara Jepang yang mereka lihat di sekitar rawa. Selanjutnya, tentara Inggris masuk ke rawa dengan perahu dan berusaha memanggil para serdadu Jepang untuk menyerah. Namun tidak ada jawaban. Dari sekitar 900 tentara Jepang yang melarikan diri, hanya 20 orang yang diketemukan dengan luka yang parah. Tentara inilah yang memberitahu Inggris bahwa rekan-rekan mereka banyak yang tewas di rawa.
Tentara Jepang yang kembali ke pantai mengalami luka berat akibat tembakan dari darat dan laut. Banyak yang tewas dan hancur. Penduduk pula memberi bantuan seperti makanan dan perahu kepada tentara Jepang. Pada pertengahan Maret 1945, sekitar 500 tentara Jepang berhasil mencapai Taungu. Tidak ada bukti yang menguatkan bahwa ratusan tentara Jepang tewas di mangsa buaya. Laporan militer Inggris dan Jepang juga tidak ada yang menyebutkan serangan buaya. Tanggal 19 Februari malam, salah satu tentara Inggris, Bruce Wright, mengisahkan terdengar suara sangat mengerikan di dalam rawa tersebut, yaitu suara tembakan-tembakan senjata disertai jeritan memilukan dari para serdadu Jepang. Bruce Wright meyakini bahwa ratusan tentara Jepang yang melarikan diri ke hutan rawa hampir semuanya tewas di mangsa buaya air asin. Pernyataan Bruce Wright yang sempat dibukukan ditentang oleh beberapa ahli sejarah. Sejarawan Frank Lutzlein merekonstruksi pertempuran tersebut, mewawancarai orang-orang Inggris, India, dan Jepang yang selamat dari Ramri. Semua mengingat pertempuran yang ganas dan medan yang tidak ramah, namun tidak ada yang menyebutkan serangan oleh buaya. Apakah kita benar-benar percaya bahwa pasukan bersenjata Jepang yang merobek-robek tank dan kendaraan bersenjata Inggris benar-benar tak berdaya melawan buaya? Lalu tak adakah seorang serdadu Jepang yang tewas itu mati karena tembakan pasukan Inggris atau gigitan ular atau terserang dehidrasi dan penyakit? Tulis Mike Lane mempertanyakan data-data dari kisah Bruce Wright. Herpetolog Amerika Serikat Stephen G. Platt mengunjungi Ramri pada tahun 2000 dan menanyai sejarawan Burma serta penduduk setempat. Sejumlah penduduk pulau yang telah menjalani wajib militer sebagai kuliah angkut tentara kekaisaran mengenang mimpi buruk ke rawa-rawa di mana air tawar tidak tersedia dan tentara dipaksa untuk minum air payo yang mengakibatkan dehidrasi parah. Disentri dan penyakit lain merajalela di kalangan orang Jepang dan banyak yang tewas dalam situasi ini. Salah satu sumber Platt mengklaim bahwa buaya memang telah memangsa tentara Jepang, namun jumlahnya hanya 15 tentara. Mereka dimangsa saat mencoba menyeberangi sungai Minchau. Sejarawan lain mengatakan, jika benar di Ramri hidup ribuan buaya air asin, tentunya tentara Inggris juga akan menjadi korban. Apalagi di rawa Bako tidak banyak mangsa, sehingga buaya akan berburu siapa saja. Field Marshal William Slim dalam memoarnya menceritakan bahwa sejumlah orang Jepang menjadi korban hiu yang berkeliaran di saluran antara pulau dan daratan dengan pelaut Inggris tidak dapat menyelamatkan mereka. Hal ini membuktikan bahwa tentara Jepang tidak tewas akibat dimangsa buaya saja, melainkan ada sebab-sebab yang lain. Juga korban serangan buaya di Ramri tidak mencapai puluhan hingga ratusan serdadu seperti yang digembor-gemborkan oleh banyak pihak, bahkan hingga saat ini. Besar kemungkinan banyak tentara Jepang tewas akibat gempuran Inggris, juga karena penyakit tropis, kelaparan, dan dehidrasi. Barulah mayat-mayat mereka dimangsa buaya. Hal itu lebih masuk akal. Jadi ratusan tentara Jepang tewas akibat dimangsa buaya adalah hoax. Lucunya lagi, peristiwa ini masuk dalam buku rekor dunia tanpa penyelidikan lebih lanjut. Mungkinkah serdadu Jepang yang bersenjata lengkap dan terkenal brutal saat perang kalah oleh buaya? Hal ini cukup unik bila mengingat saudara kita yang mampu membunuh ratusan buaya hanya dengan senjata seadanya. Tanggal 22 Februari 1945, Inggris secara resmi menyatakan bahwa pertempuran Ramri telah berakhir, walau masih terjadi beberapa pertempuran di sana-sini. Terima kasih telah menonton video ini sampai usai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar Ajan meningkat dan bisa ganti PC yang lebih baik lagi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.